Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aziz Muhammad Raihan dengan NIM 0602032535. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi studi hadis yang dengan pembahasan hadis doif dan maudhu. Kita pelajari apa itu hadis. Sebelum masuk ke inti pembahasan tentang hadis lemah dan palsu, mari kita ingat kembali pemahaman kita mengenai definisi hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya itu sangat krusial karena berfungsi sebagai penetapan hukum, landasan akidah, serta pedoman akhlak bagi umat muslim. Lalu, secara garis besar, jika dilihat dari segi kualitasnya, hadis terbagi dalam tingkatan-tingkatan dalam literatur ilmu hadis. Kita mengenal ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan yang paling rendah atau tertolak adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Pertama, kita bedah apa itu hadis doif. Secara etimologis, doif berarti lemah atau tidak kuat. Sedangkan secara terminologis, hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih maupun hasan. Kelemahan ini bisa terjadi baik dari segi sanad maupun matan, karena tidak memenuhi syarat kualitasnya dianggap lemah. Lalu selanjutnya adalah hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu artinya sesuatu yang diletakkan atau yang dibuat-buat. Secara istilah, ini adalah tingkatan terburuk, yaitu hadis palsu yang diciptakan atau dikarang dengan sengaja oleh seseorang, lalu disandarkan atau diklaim sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak pernah mengucapkannya. Jenis-jenis hadis doif itu ada dua, yaitu karena sanad terputus, itu mencakup hadis mu'allaq, mursal, mu'dol, munqati, dan mudalas. Karena cacat pada perawi seperti hadis matruk, munkar, mu'allal, hingga sad. Kecacatan ini bisa berupa perawi yang hafalannya buruk, sering berdusta, atau tidak dikenal identitasnya. Kehujahan hadis doif. Lantas apakah hadis doif bisa dijadikan hujah atau landasan hukum? Para ulama memilahnya menjadi dua, yaitu jika ada doif berat dan doif ringan. Jika doif berat, maka mutlak tidak bisa dijadikan hujah. Jika doif ringan, hadis ini boleh dijadikan hujah, namun terbatas pada bidang fadha'il al-amal atau keutamaan amal, kisah-kisah, tagrib, tarhib, bukan untuk menetapkan hukum halal haram atau akidah. Syarat beramal dengan hadis doif yaitu meskipun boleh diamalkan oleh keutamaan amal. Ibnu Hajar al-Asqalani memberi 3 syarat ketat, yaitu tidak boleh terlalu lemah, bukan sebagai dalil pokok, dan tidak boleh dimasyhurkan. Sejarah dan motivasi pemalsuan hadis maudhu ini beralih kepada hadis maudhu. Kapan munculnya? Sebagian ulama berpendapat bibitnya sudah ada sejak zaman Nabi, namun memuncak setelah terjadinya konflik politik atau fitnah kubro. Ulama sepakat bahwa haram hukumnya meriwayatkan hadis palsu, kecuali untuk tujuan mengajarkan bahwa itu palsu. Apa motivasi orang memalsukan hadis? Yaitu ada beberapa faktor, yaitu pertama ada fanatisme, menjilat penguasa politik, kaum zindik yang ingin merusak Islam dari dalam, bahkan ada yang berniat baik dakwah tapi caranya salah, serta motif ekonomi atau mencari popularitas. Cara mengetahui hadis palsu itu ada banyak, yaitu pertama pengakuan pemalsu, pelakunya pengaku sendiri, indikasi pada perawi, atau kajian matan. Jadi kesimpulannya, hadis doif adalah hadis yang lemah syaratnya, namun masih boleh digunakan untuk fadha'il amal dengan syarat ketat. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis palsu yang tertolak sepenuhnya dan haram disebarkan kecuali untuk peringatan. Kita sebagai akademisi harus teliti dalam memilah hadis sebelum menyebarkannya. Demikian penjelasan dari saya mengenai hadis maudhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.